Ketika kita masuk, kita diterima sama ruang luar, yang di depannya itu langsung kaca yang transparan, yang langsung tumpah ke area ruang luar itu. Nah, itu yang selalu saya lakukan di arsitektur reduksi, bahwa modul dengan yang minim itu, kita mendapatkan mungkin secara dimensional sangat terbatas, sangat reduktif. Tapi secara visual, karena ada kaca dan bukaan transparan, itu menjadi lebih luas. Nama saya Kemi, saya bekerja sebagai salah satu analis di perusahaan di Indonesia. Saya mau punya rumah yang sirkulasi udara lancar dan sinar matahari yang cukup. Keinginannya cuma itu aja ke Mas Kibo, karena di rumah masa kecil saya yang dibangun di tanah ini tadinya, sama sekali nggak dapat aliran udara yang lancar. Semua ketutup oleh bangunan, nggak ada taman, terus matahari juga masuknya hanya dari bagian depan. Ruangan pertama yang waktu itu saya minta harus ada, itu adalah dapur dan area ruang servis. Rasanya saya nggak butuh ada kamar tidur ART, saya lebih membutuhkan tempat servis yang nyaman. Jadi dapur dan area servis itu dua ruangan yang jadi perhatian khusus di awal desain. Selebihnya ya kebutuhan standar, kayak saya butuh ada kamar tidur utama jelas ya, dilengkapi dengan kamar mandi. Terus 2 kamar tidur ekstra di atas, karena jika nanti berkeluarga pasti kan butuh kamar tidur tambahan untuk anak ya kalau misalkan punya anak. Lalu karena orang tua saya suka berkunjung, jadi saya juga butuh kamar tidur untuk orang tua, dan saya minta kamar tidur orang tua ya posisinya di lantai bawah. Karena masih ada space, saya minta ada satu ruangan entertainment room yang sebetulnya itu semi private karena posisinya dia nggak dibatasi oleh sekat ya. Itu di sana buat saya olahraga, buat saya nonton TV, ya buat bersengkerama dengan keluarga sih sebetulnya. Kalau waktu ke desainer interior, saya cuma minta semua kebutuhan saya itu bisa masuk gitu aja. Ya dapur harus banyak lemari, kompartemen, karena sebisa mungkin saya mau countertopnya tuh rapi gitu, nggak ada barang yang nggak penting, yang nggak esensial, jadi kelihatan dapur berantakan. Karena saya juga suka masak, jadi saya butuh ruang preparation yang cukup untuk memasak. Terus area ruang servis yang mungkin juga banyak dibawelin ya waktu ke desainer interior, karena saya mau ruang servis ini saya nyaman saat nanti saya cuci baju, jemur. Saya juga nggak terlalu suka warna-warna yang cerah. Saya lebih senang warna-warna dasar ya. Warna-warna yang sana hitam, putih, abu-abu. Di kamar pun juga gitu, practicality-nya yang lebih diutamakan dibandingkan tampilan. Karena saya juga nggak terlalu suka tampilan yang terlalu dekoratif kan. Jadi ya sesimpel mungkin lah di desainnya. Tapi yang penting kebutuhan saya bisa dipenuhi. Paling di kamar tidur tuh saya minta ada walk-in closet yang kapasitasnya paling nggak cukup untuk 2 orang. Karena saya rasa butuh sih lemari yang cukup besar gitu ya, dan di desainnya Mas Kibo juga memang sengaja disiapkan ada space untuk lemari tersebut gitu. Proses pendesainan rumah ini antara desainer interior dan arsitek itu tektokan. Pendekatan modifikasi itu lebih mudah dilakukan gitu. Lebih cepat kalau ada perubahan-perubahan di lapangan. Rasanya tidak ada satu ruangan di rumah ini yang tidak dipakai gitu. Semuanya terpakai karena ya memang ini kebutuhan saya. Saya coba pertemukan masalah yang Mas Kemi dapatkan dengan yang biasa saya lakukan di arsitektur reduksi. Yang pertama itu adalah pengelolaan ruang sebenarnya dan program ruang. Jadi kita mengambil sebuah data yang begitu banyak dari kebutuhan ruang Mas Kemi dan mengaturnya, mengorganisasikannya agar lantai dasar itu, ruang-ruang itu masih dapat menyisakan sebagian besar buat sirkulasi udara. Dari situ saya melihat bahwa ada potensi cahaya matahari barat dan timur itu yang lumayan bisa masuk di area jalan yang gang-gang ruang-ruang yang sempit,
Sehingga kalau kita lihat ini ada sedikit bukaan yang nggak terlalu gede, tapi justru ngarah ke arah timur dan barat, sehingga meskipun kecil cahaya matahari bisa tajam masuk gitu ya. Dan di sebelah sini juga begitu. Strategi itu biasanya saya lakukan dengan melihat potensi footprint ruang ya. Ruang yang buat ruang terbukanya sedikit, saya pasti mengarahkannya ke arah barat dan timur. Karena yang perlu dijaga adalah proporsi cahaya yang cukup. Jadi meskipun kecil kita harus pakai yang barat. Kalau gede kita harus pakai yang selatan dan utara begitu. Next step-nya lalu mempertemukan dengan modul-modul arsitektur reduksi sehingga bisa menghasilkan pengelolaan material yang efisien. Nah, dari situ kita pertemukan dengan kebutuhan ruang dan potensi ruang-ruang terbuka tadi. Ternyata ada yang cocok, lalu kita dorong ke area-area luar. Misalnya kalau lihat servisnya ke sebelah sana, terus tangganya justru ke sebelah sana, tapi ruang luarnya tetap selalu terjaga ada begitu. Satu di sini, satu di sisi sini. Jadi nggak cuma satu. Kalau satu kan udaranya nggak bergerak, tapi kalau ada dua dan proporsinya besar dan kecil, udara jadi bergerak. Rumah ini adalah rumah yang harus melewati gang. Jadi yang perlu saya selesaikan dulu adalah bagaimana mobil masuk dengan efisien tanpa ada banyak berbelok-belok. Pas masuk kita langsung diterima oleh carport. Mobil kalau mau keluar tinggal mundur. Itu yang pertama. Dari situ saya nggak banyak bikin buat ruang tamu begitu Mbak. Artinya teras luar juga bisa menerima tamu di situ. Tadi kita pas masuk kita dihadapkan dengan dua sirkulasi. Satu yang sangat efisien ke kiri langsung ke area servis. Tapi buat tamu, dia harus masuk dulu ke area teras luar yang tadi didedikasikan buat sirkulasi udara yang baik. Gitu. Nah, karena rumah ini juga Mas Kemi juga memelihara kucing, jadi ruang teras luar tadi diusahakan bisa menjamin bahwa kucing itu nggak keluar dalam area carport. Ketika di teras itu, akhirnya kita dipertemukan sama ruang dalam yang memang berhubungan langsung sama ruang luar tadi, Mbak. Ya, direspon dengan ruang tanpa sekat. Yang berisi ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Jadi kita menghilangkan fungsi ruang tamu untuk dapat membuat modulnya cocok di 3 fungsi. Ini kan 3 modul, jadi ada satu modul yang fungsinya ruang keluarga, ada modul yang fungsi ruang makan, dan ada satu modul yang fungsinya dapur. Modul utama bangunan ini adalah 4x4 tiangnya. Jadi ketika kita berbicara tentang material baja secara pasaran yang diproduksi oleh pabrikan itu 12 meter dibagi 3 habis, 4 meter, 4 meter, 4 meter. Jadi kita sangat minim waste. Gitu. Itu berpengaruh juga sama material lain yang berhubungan dengan rumah ini. Yang paling dekat adalah kaca. Nah, kaca itu kan punya modul juga yang di pasaran. Sehingga kalau kita tidak tepat penggunaannya, itu waste-nya itu benar-benar banyak dan nggak kepake. Nah, seperti banyak reduas kebanyakan, tinggi rumah itu selalu kita konsisten di plafonnya 2,4 supaya lantai ke plafon itu clear, nggak ada janggutan. Kalau kita membuat sebuah janggutan itu adalah ada beban struktur di situ dan ada sebuah volume dinding yang sebenarnya nggak fungsional. Secara visual bagus langsung, tapi pas dengan modul-modul kaca. Ada yang 2,4, ada yang 3 meter. Nah, kalau yang lebih dari 3 meter itu kita pertama susah bawanya, terus harganya lebih mahal karena dia masuknya dalam kategori jumbo. Kalau ini pakai yang 2,4 kali 2. Rumah ini mengajarkan lebih dari sekedar membangun rumah, lebih dari sekedar bangunan lama menjadi terlihat cantik. Dan hal itu rasanya sudah tercipta di rumah ini sekarang. Kebutuhan manusia tuh nggak sebanyak keinginan yang kita pikirkan gitu. Dan memang banyak distraksi yang ada di luar sana dan rumah ini rasanya membuat saya jauh dari distraksi itu. Gitu ya. Jadi seperti Mas Kemi bilang, ternyata rumahnya juga akhirnya mempengaruhi cara dia hidup dan berkehidupan di dalamnya. Itu baik dan sebuah alternatif bagaimana sebenarnya ruang arsitektur itu bisa membawa kesadaran yang lebih jauh tentang lingkungan. Gitu. Itu yang mencoba saya terapkan di sebuah karya-karya rumah yang saya desain. Gitu.